yang kedua modulus geser, shear modulus, yang ketiga modulus bulk, ya, atau lebih sering digunakan kompresibilitas sepernya. Oke. Silakan, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada saya yang bertanya. Menurut adik-adik sekalian, ada bagian tubuh kita yang paling elastis. Kira-kira apa? Ya. Telinga mungkin, Pak. Kenapa? Telinga. Telinga, ya bisa sampai 5 kali lipat. Elastis dalam arti kata lentur mungkin iya ya. Tapi dalam sampai regangannya bisa besar, bukan tegangan tapi regangan. Bisa menghasilkan delta L per L atau delta A per A yang sangat luas sampai 30 kali lipat. Lidah mungkin, Pak. Sendi Kenapa? bukan. Lidah, Kenapa? Pak. Lidah, Pak. Lidah. Ya. Lenturnya iya ya, lidah tak bertulang katanya. Tapi bisa sampai panjangnya 30 kali lipat semula. Ada beberapa reptil yang lidahnya bisa panjang dan untuk ada perekatnya juga untuk menangkap serangga. Jadi dia hinggap di satu dahan, lalu ketika ada serangga terbang dalam jarak 10-15 cm, dia bisa menjaring ya serangga itu dengan lidahnya dan ada perekatnya untuk dia tangkap. Tapi manusia tidak, saya kira ya. Memang lentur, iya, tetapi tidak sampai delta L per L-nya atau delta A per A-nya atau delta V per V-nya sampai sebegitu besar. Usus Yang mungkin, lain? Pak. Kenapa? Usus mungkin. Usus tidak. Usus manusia panjang, tapi tidak bisa bertambah panjang. Lambung, Pak. Kulit bukan, Pak. Kenapa? Kulit bukan, Pak. Lambung bukan. Lambung antara orang lapar dengan orang kenyang ya mungkin 1-2 kali lipat ya. Sorry, tadi yang Pak. ada seorang saudari bilang siapa? Ila mungkin. Kulit bukan, Pak. Kulit bukan. Iya. Kulit kita memang bisa sedikit ditarik, tapi tidak sampai 30 kali lipat ya. Paru-paru enggak, Pak? Paru-paru bisa mengembang, tapi tidak sampai 30 kali lipat. Uterus bukan, Pak? Uterus rahim, ya bisa Iya. mengembang mungkin 5-6 kali lipat ya. Ibu-ibu yang tidak hamil dengan hamil bisa sampai mungkin 5-6-7 kali lipat, tapi tidak sampai 30 kali lipat. Rambut, Pak? Rambut enggak lah, Oh. masa rambut. Ya, dia lentur, dia bisa berubah-ubah saking tipisnya, tapi tidak bisa bertambah panjang sampai 30 kali lipat. Otot mungkin, Pak? Otot bisa bertambah panjang, bertambah besar, tapi tidak sebesar itu. Mulut ya, Pak. Mulut ada sampai 30 kali lipat mulutnya. Enggak lah. Ular ya, ular itu mulutnya bisa terbuka, jadi rahang atas dengan bawahnya bisa terpisah, sehingga dia bisa menelan mangsa yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Bisa menelan mangsa yang lebih besar dari kepalanya. Ya. Karena dia rahang atas bawahnya bisa lepas begitu ya. Setiap kita punya. Tidak ada yang sering nonton film detektif atau film tentang rumah sakit. Untuk detektif atau petugas kesehatan, kalau mengecek seseorang itu hanya pingsan atau sudah meninggal, apa yang dilakukan? Pupilnya, Pak. Ya, dipukul-pukul, ditepak-tepak. Ya, bangun. Bukan. Karena kalau orang pingsan ditepak-tepak, dia nggak bangun juga. Urat nadi, Pak. Kenapa? Urat Nadi, nadi. tidak, ya memang dicek nadinya, tapi nadi tidak bisa lentur sampai 30 kali lipat. Saat ini adik-adik sedang menggunakannya. Mata, Pak. Juang, mau jawab? Mata bukan, Pak? Kenapa? Mata bukan, Pak? Mata, bagian dari mata.
Pupil, Pak. Pupil ya, Pak? Pupil, ya, pupil mata kita. Jadi mata kita tuh ada retinanya, ada bola matanya, lalu di depannya ada yang disebut pupil atau iris, ya, atau disebut juga diafragma. Itulah seperti lubang kecil yang bisa membesar atau mengecil. Ya. Jadi kalau kita bangun tengah hari, matahari sudah terang, kita bisa lihat silau sekali. Atau kita tinggal menonton bioskop misalnya, pas keluar jam tengah hari masih matahari, bisa kita merasa silau sekali. Kenapa? Karena pupil mata kita membesar. Ketika lingkungan kita agak gelap, supaya retina kita mendapat cukup cahaya, maka ada satu jendela yang membesar. Ya. Tapi waktu kita menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar yang terang, pupil ini mengecil. Ya. Di dalam kamera yang bukan handphone, kamera yang serius begitu ya, SLR, maka ada aturan diafragma. Ya. Di samping lensa fokusnya ada diafragma yang intinya adalah membuka jendelanya besar atau kecil atau sangat kecil. Ya. Kalau cahayanya kuat sekali, kita gunakan bukaan yang sangat kecil. Kalau adik-adik melihat ke arah gerhana matahari, hati-hati, ya, karena cenderung pupil kita akan, kalau kita melihat ke arah matahari, pupil kita akan mengecil otomatis. Ya. Tapi perlu waktu. Ya, perlu waktu. Nah, yang paling berbahaya adalah gerhana matahari, sementara mataharinya tidak terlihat karena terhalang oleh bulan, maka kita bisa melihat bagian yang seperti cincin. Ya. Nah, ketika pas mataharinya terhalang itu, sinar tepinya kelihatan, tapi mataharinya sendiri tidak. Nah, ketika matahari itu bergeser sedikit, atau bulannya bergeser sedikit, atau buminya, ketika terjadi perubahan konfigurasi, tidak lagi garis lurus, maka ada satu bagian yang pertama keluar, yang disebut jewel. Ya, jadi, karena seperti cincin, lalu ada permatanya. Nah, itu adalah bagian yang paling berbahaya. Kenapa? Karena kita keasikan melihat tadinya gelap, terus ada satu titik terang, dan kita memaksakan melihat. Ya. Dan itu sangat silau, dan itu biasanya bisa merusak retina mata kita. Ya. Jadi hati-hati. Gerhana matahari total terutama, itu sangat berbahaya, karena mengundang kebutaan, kerusakan permanen dari retina pada daerah-daerah tertentu, di mana penduduknya begitu kagum atau kurang dipelajari. Tahun 80-an terjadi gerhana total di Indonesia, 83 kalau tidak salah. Dan pemimpin waktu itu, Pak Harto, sampai mengerahkan TNI ya, untuk melarang orang melihat langsung. Ya, dalam satu hal tentu itu melambangkan betapa berkuasanya TNI waktu itu, tetapi dari satu sisi lain positif. Ya, beliau sangat peduli dengan kesehatan rakyat Indonesia, jadi dilarang untuk melihat langsung. Ya. Harus dengan cermin air atau dengan kaca film yang digelapkan seperti itu. Ya. Baik, jadi hati-hati ketika mata kita itu gelap, dia cenderung membuka lebar, dan ketika tiba-tiba terang sekitar kita, dia tidak langsung menyusut. Ya. Nah, detektif atau petugas kesehatan melihat orang itu pingsan atau sudah mati, itu hanya dengan membuka matanya lalu di center. Kenapa? Kalau orang itu masih hidup walaupun pingsan, karena syaraf di sekitarnya itu syaraf tidak sadar, maksudnya refleks ya, otot syaraf kita, otot kita, gerakan kita ada yang gerakan sadar atau tidak sadar. Ya. Denyut jantung itu tidak sadar. Ya. Kita tidak perlu memerintahkan jantung kita berdenyut, ya. Tanpa sadar pun dia selama kita masih hidup. Nah, ketika seorang itu pingsan, matanya disorot, maka dia matanya akan menyusut, pupilnya akan mengecil, walaupun dia dalam keadaan tidak sadar. Tapi kalau dia sudah meninggal, maka mau diapain pun pupilnya melebar. Karena dia mengecil itu ada otot-otot yang berkontraksi. Ketika orang yang sudah meninggal, ototnya tidak bisa berkontraksi, maka dia akan membuka lebar. Mau di center, mau diapain, sudah game over begitu ya. Tapi kalau dia hanya pingsan, walaupun tidak bisa diajak komunikasi, tidak sadar, tetapi
otot di bawah sadarnya masih berfungsi, sehingga ketika di center ada upaya untuk mengecilkan pupil. Ya. Dan pupil itu ketika lubangnya paling kecil dan paling besar, itu areanya bisa sekitar 30 kali lipat. Ya. Jadi ketika adik-adik merasa silau, biasanya kita kelopak matanya kita tutup ya. Itu secara mekanik, kelopak mata kita itu menutup secara ya setengah sadar ya. Kita bisa tutup mata atau kita tutup pakai tangan kalau kita merasa sangat kesilauan begitu ya. Tapi yang pupil itu fully automatic ya, fully automatic karena dia akan menyesuaikan dengan gerak dengan tingkat cahaya lalu dia bergerak membesar atau mengecil. Tapi perlu waktu ya. Jadi waspada dengan cahaya yang tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, gelap ke terang atau terang ke gelap, karena pupil kita selalu membutuhkan waktu. Dan kalau kita tidak waspada dengan itu, bisa terjadi kerusakan, khususnya ketika pindah dari gelap ke terang. Kalau dari terang ke gelap, tidak enak memang, rasanya gelap sekali, tapi tidak berbahaya, karena retina kita mendapatkan kekurangan cahaya, tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya adalah ketika dari gelap, tiba-tiba ke terang, dan tidak dilindungi dengan kelopak mata, dengan tangan, atau tidak sempat pupilnya mengecil, maka retinanya rusak permanen. Rusak permanen karena dia dilanda cahaya yang terlalu kuat. Baik, itu sedikit tentang elastisitas, jadi sangat berguna. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Baik, ada satu video yang tidak lengkap kita, jadi saya akan sajikan yang keempat dulu. Video yang bentar, saya siapkan. Oh, saya sudah download karena beberapa hari kemarin EduNeck-nya sempat ngadat, jadi saya berjaga-jaga. Ini adalah tentang gerak osilasi. Nanti saya siapkan juga PowerPoint-nya. Sebentar. Share screen. Optimize. Saya salah. Saya stop dulu. Bukan ini dari internet, nanti ngadat. Saya harus yang dari video player ini. Ya, ini yang benar. Oke, kita mundurkan sedikit. Adik-adik sudah lihat gambarnya ya? Kembali di seri kuliah Fisika Dasar Suaranya ITB. saya perkeras. Bersama saya, Muhammad Arif Mustajab, Terdengar, staf adik-adik? pengajar FMIPA ITB. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kali Ya. ini yaitu osilasi harmonik teredam dan terpaksa. Pertama, kita akan membahas osilasi harmonik teredam. Osilasi harmonik teredam merupakan gerak osilasi harmonik yang dihambat oleh adanya gaya luar. Gaya luar yang menghambat gerak osilasi dapat berupa gaya gesek atau gaya hambat dalam fluida. Sebagai ilustrasi, gerak osilasi harmonik teredam dapat terjadi pada sistem pegas massa dengan benda berada dalam suatu fluida, atau sistem pegas massa dengan benda berada pada lantai kasar sehingga terdapat gaya gesek yang menghambat gerak osilasi. Pada osilasi harmonik teredam, gaya peredam atau damping force sebanding dengan besar kecepatan dan konstanta redaman B, serta memiliki arah yang berlawanan dengan arah percepatan gerak benda, sehingga dapat dirumuskan hukum Newton dari gerak osilasi harmonik teredam sebagai berikut. Dari persamaan hukum Newton pada gerak osilasi harmonik teredam, dapat diperoleh persamaan gerak benda. Dari persamaan ini, dapat dilihat bahwa amplitudo fungsi osilasi berubah terhadap waktu dengan fungsi eksponensial negatif.
dengan frekuensi angular yang juga ditentukan oleh faktor konstanta redaman B. Hal ini menunjukkan amplitudo gerak osilasi teredam akan meluruh seiring dengan berjalannya waktu, sehingga apabila diplot, amplitudo terhadap waktu akan terlihat seperti pada kurva berikut. Selanjutnya kita akan membahas gerak osilasi harmonik terpaksa. Pada gerak osilasi harmonik terpaksa, terdapat tambahan gaya luar yang memaksa pada gerak osilasi. Gaya luar tersebut memiliki besar gaya yang berubah atau berosilasi terhadap waktu. Sebagai ilustrasi, pada sistem osilasi pegas massa, terdapat tambahan gaya pemaksa atau driving force yang juga berosilasi dengan fungsi harmonik. Sehingga persamaan hukum Newton untuk gerak osilasi sistem benda yaitu ditunjukkan pada persamaan berikut. Gerak osilasi harmonik terpaksa memiliki frekuensi yang merupakan kombinasi dari frekuensi alami osilasi atau omega 0 dan frekuensi gaya pemaksa atau omega. Solusi dari persamaan gerak osilasi harmonik terpaksa dapat ditunjukkan oleh persamaan berikut ini. Solusi dari gerak osilasi harmonik terpaksa memiliki amplitudo yang bergantung pada nilai frekuensi dari gaya pemaksa, yaitu omega, dan frekuensi natural osilasi atau omega 0. Apabila frekuensi dari gaya pemaksa sama dengan frekuensi natural osilasi, maka terjadi peristiwa resonansi. Pada peristiwa resonansi ini, amplitudo dari osilasi harmonik terpaksa memiliki nilai maksimum. Amplitudo dari osilasi harmonik terpaksa juga ditentukan oleh konstanta redaman B. Apabila semakin kecil konstanta redaman B, maka amplitudo maksimum dari osilasi akan semakin besar, seperti yang ditunjukkan pada kurva amplitudo terhadap frekuensi osilasi. Materi untuk sesi kali ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi berikutnya. Oke, baik. Menurut adik-adik, apa yang ada satu video yang terlewat ya, tidak tersediakan, itu berarti ada yang tidak mengerjakan tugas salah satu orang dosen. Nah, yaitu tentang gerak harmonik itu sendiri. Ya. Jadi ada gerak harmonik teredam, ada gerak harmonik terpaksa, tapi osilasinya sendiri tidak ada videonya. Nah, karena itu saya ajak adik-adik mulai kemarin melihat ke websitenya Surendranath. Saya juga siapkan satu PowerPoint, ya. PowerPoint untuk mungkin bisa dianggap sebagai pengantar ya, dari peristiwa osilasi. Ya. Baik, saya coba share screen. Bentar. PowerPoint-nya. Oke, saya share screen sekarang. Oke, sudah terlihat ya adik-adik ya? Baik, jadi osilasi itu bahasa Inggrisnya adalah SHM, ya, bukan sertifikat hak milik, yaitu tanah, tapi simple harmonic motion. Ya. Nah, secara matematik, perkataan harmonik itu bisa dianggap identik dengan sinusoidal, ya, termasuk di dalamnya kosinusoidal, karena setiap sinus bisa jadikan kosinus hanya dengan menambah sejumlah sudut tertentu. Baik, share screen saya sudah bisa terlihat oleh adik-adik ya, atau belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, baik. Kita akan mulai dengan saya ubah dulu pointer saya jadi laser. Ya, baik. Pertama, saya punya satu bidang. Anggaplah ini meja misalnya. Ya. Nah,
Supaya sederhana, kita anggap mejanya ini horizontal. Lalu bagaimana kalau saya taruh satu kelereng? Kira-kira seperti itu ya, kelereng warna merah saya taruh di situ. Apakah dia akan bergerak atau tidak akan bergerak? Adik-adik? Halo? Saya taruh satu kelereng di atas bidang meja yang datar. Apakah dia akan bergerak atau tidak bergerak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Ya. Kalau dia tidak bergerak, berarti dia akan ada dalam keadaan setimbang atau tidak setimbang. Hmm? Setimbang, Pak. Setimbang. Ya. Lalu kalau saya ganggu sedikit, misalkan dari arah kiri, saya pukul, maka dia akan bergerak ke kanan. Kalau dia cukup datar dan gaya geseknya 0, maka dia akan ber-GLB. Kalau saya pukul dari kanan, ber-GLB-nya ke kiri. Kalau pukul dari kiri, GLB-nya ke kanan. Ya. Oke, itu adalah keadaan setimbang. Yang pertama, kita sebut keadaan setimbang A. Ya. Nah, ada keadaan setimbang yang lain, yaitu kalau saya punyanya bukan meja, tapi seperti wajan, ya, bagian yang melengkung menghadap ke atas, dan kalau saya taruh kelerengnya di situ, apakah dia akan setimbang atau tidak setimbang? Jawabnya adalah, ya silakan adik-adik. Saya nggak usah sebut namanya. Siapa yang mau jawab? Saya tunggu ada yang Setimbang, Pak. setimbang. Nah, saya sebut nih keadaan B. Tadi A, tadi B, yang sekarang B. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan antara keadaan setimbang A dan setimbang B? Dua-duanya setimbang kan ya? Kalau sama, alasannya kenapa? Kalau beda, bedanya di mana? Alasannya kenapa? Silakan. Supaya adil, kita buat saja koefisien gesekannya sama-sama 0. Yang kasus A, mu-nya 0, licin, yang B juga sama. Apakah keadaan setimbang A dan B mewakili keadaan yang sama? Saya tunggu. Sama sekali nggak ada bedanya? Ya, ada satu perbedaan yang pokok antara A dan B. Walaupun sama-sama keadaan setimbang. Apa gerangan itu? Sama-sama licin, itu sama. Ya. Kalau tidak ada gaya ruang bekerja, dia akan diam di tempat. Ya. Yang di bidang datar akan nongkrong di situ, yang di bidang sini akan nongkrong di sini. Bedanya apa antara keadaan A dan B? Ada satu perbedaan yang sangat krusial, yang sangat benar-benar membedakan. Atau saya lanjutkan dulu ya. Saya punya wajan yang dibalik, lalu saya taruh juga kelereng saya di situ dengan sangat hati-hati, sehingga dia parkir dengan manisnya. Ya, inilah keadaan C. Apakah keadaan C keadaan setimbang? Iya, Pak. Setimbang. Kalau gitu, A, B, dan C adalah keadaan setimbang. Setuju? Setuju, Pak. Ada bedanya nggak? Setimbang keadaan A, setimbang keadaan B, dan setimbang keadaan C. Sudutnya mungkin, Pak. Sudutnya, apanya? Sudut apanya? Antara antara
kelereng dengan sebelahnya tuh Kak, Pak. Ya, antara kelereng dengan bidang yang pas di bawahnya itu sama. Ya. Di sini dia bidang sentuhnya horizontal, di sini tidak horizontal, tapi garis singgungnya kan horizontal. Di sini juga garis singgungnya horizontal. Ya. Memang bidangnya tidak horizontal, tapi ada satu yang betul-betul membedakan antara keadaan setimbang A, setimbang B, dan setimbang C. Apakah itu? Gaya yang terlibat, bukan? Gaya yang terlibat, untuk keadaan setimbang tidak ada bedanya. Ya. Ada gravitasi, normal, dan dia statik. Jadi belum bergerak atau tidak bergerak, belum akan bergerak, maka semuanya serba beres, semua setimbang. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, bahkan kalau bendanya benda titik, sigma tau-nya juga sama dengan 0. Nah, kalau bendanya bukan benda titik maksudnya, benda tegar. Tapi ada yang krusial membedakan ketiganya, A, B, C. Apakah itu? Bisa kembali ke posisi semula nggak sih, Pak? Ya, betul. Ya. Jadi, keadaan A itu setimbang, tapi kalau saya ganggu, ya, jadi perbedaannya, kata kuncinya adalah gangguan atau diganggu. Yang A, kalau saya ganggu, semua licin ya, jadi sekali diganggu dia akan bergerak, meskipun saya sentuh sedikit saja, disentil begitu ya, dia akan ber-GLB, lalu sampai tepi meja ya jatuh dia. Tidak kembali ke semula. Yang C lebih parah lagi. Ya. Diganggunya sedikit saja, langsung dia menggelinding dan tidak akan pernah kembali ke tempat semula, kecuali saya susun ulang dengan sangat hati-hati. Ya. Tetapi yang B itu agak spesial. Kenapa? Selama kalau saya ganggu, asalkan gangguannya tidak gila-gilaan, ya. Jadi kalau saya ganggunya gila-gilaan itu begini, saya ganggu sampai dia cukup terlalu kuat gangguannya sehingga dia lepas dari ujung, celung, ya udah nggak akan kembali, kecuali saya ambil. Tapi kalau gangguannya kecil, kita katakan simpangan kecil, dia akan berosilasi atau gerak bolak-balik di sekitar kedudukan setimbang. Seperti itu. Yang sini, sekali menggelinding, tetap menggelinding ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Yang sini juga akan ber-GLB, lalu jatuh. Ya. Tapi yang sini sangat unik, yaitu dia akan bergerak bolak-balik tanpa henti. Karena gesekannya 0, seandainya ada gesekan, baik dengan udara maupun dengan wajannya, maka dia akan bergerak makin lama, makin kecil, sampai di tengah, berhenti akhirnya. Itulah osilasi teredam yang tadi dibahas oleh Pak Ivan. Ya. Jadi, yang ini, kalau diganggu, dia akan ber-GLB ke kiri, ke kanan, atau ke kanan, sampai jatuh dari tepi meja. Yang ini diganggu, akan mengalami percepatan, GLBB, sampai lepas, hilang, tidak pernah kembali. Yang ini, kalau diganggu, asalkan diganggunya dengan cukup sopan, tidak terlalu kasar begitu ya, sampai mental keluar, dia akan bolak-balik. Kalau sempurna tidak ada gesekan, dia akan bolak-balik terus-menerus. Karena gesekan sebenarnya selalu ada, tidak bisa sama sekali ditiadakan, maka dia akan menjadi osilasi teredam. Osilasi yang itu juga, tapi amplitudenya makin lama makin susut. Kenapa? Karena setiap kali dia bergesek dengan udara, ada energi yang hilang, minimal sebagai panas, dan lama-kelamaan energi kinetiknya habis, energi potensialnya juga habis, dia diam. Selama belum habis, maka di sini energi kinetiknya besar, di sini energi kinetiknya 0, di sini energi potensialnya paling kecil, atau 0, kalau kita ambil hanya sama dengan 0 di sini energi potensialnya maksimum. Asalkan tidak ada gesekan, maka berlaku HKEM, hukum kekekalan energi mekanik. Di sini energi kinetiknya maksimum, potensialnya 0 atau minimum. Di sini potensialnya maksimum, energi kinetiknya 0, karena dia berhenti sesaat. Dan itu akan terus-menerus berlangsung, tidak berkesudahan. Ya. Kalau tidak ada gesekan. Dengan adanya gesekan, maka amplitudenya mengecil, seperti yang dipertontonkan tadi dalam tayangan Pak Ivan.
sehingga lama-lama dia berhenti. Namanya adalah osilasi teredam. Ya. Semuanya persis sama frekuensinya, hanya amplitudenya saja yang menyusut. Ya. Karena dipakai untuk membayar sejumlah energi, dipakai untuk membayar gesekan atau kerja yang hilang karena gesekan. Biasanya tidak hilang, tapi beralih menjadi panas. Ya. Baik, jadi dari keadaan A, B, dan C, hanya satu keadaan, hanya B yang memungkinkan terjadinya keadaan osilasi. Ya. Keadaan A kita sebut keadaan setimbang netral, karena dia setimbang, waktu kelerengnya ada di sana, tapi dia netral. Ya. Kalau diganggu, pasti dia akan ber-GLB lalu nyemplung. Ya, karena mejanya, ya kecuali mejanya tidak terbatas. Ya. Tapi tidak ada meja yang tidak terbatas. Ya. Yang C itu adalah disebut setimbang labil. Setimbang labil. Dia setimbang, sigma fx, sigma tau sama dengan 0, tapi labil. Kalau diganggu sedikit saja, maka labilnya itu berkuasa. Dia akan mempercepat gerak dan didoakan, dikasih sesajen gimana besarnya pun, dia tidak akan kembali ke tempat semula, kecuali seseorang menaruh hati-hati kembali di tempatnya semula. Ya. Tapi kalau dengan secara alami, dia tidak akan pernah kembali ke sana. Nah, yang B itu kita sebut kira-kira namanya apa? Keadaan setimbang. Silakan, saya tunggu. Yang kiri A setimbang netral, yang kanan setimbang labil. Kira-kira yang B namanya apa yang pantas? Yang pantas untuk itu. Silakan, harus ada yang mengusulkan. Kalau enggak, saya akan diam terus. Tunggu. Kenapa? Maaf. Kurang keras. Maaf, siapa yang menjawab ini? NIM-nya tolong. 364. Miss Basurido ya? Oke. Bisa tolong agak keras? Setimbang apa yang Anda usulkan? Setimbang sempurna. Kan? Yang Timbang kiri. netral. Yang kiri itu setimbang netral. Asal tidak diganggu, dia aman. Kalau diganggunya sedikit saja, sementara dia masih aman, lama-lama hilang. Kalau yang C itu sangat labil, menggelinding dengan dipercepat. Yang kira-kira apa nama yang cocok? Setimbang netral, setimbang labil. Terpaksa, Pak. Kenapa? Timbang terpaksa. Setimbang terpaksa, bukan. Lawannya Cuma labil apa? stabil, Pak. Ya, keseimbangan stabil. Ya. Jadi semuanya setimbang, A, B, dan C. Yang C itu labil, yang A itu netral karena bidang datar. Ya. Sebenarnya yang A tidak bisa kembali ke semula, yang C apalagi. Ya. Tapi yang B itu punya keunikan, dia bisa kembali ke semula. Nah, kita akan konsentrasi kira-kira di yang A atau B atau C. Yang B. Ya. Jadi syarat dari terjadinya osilasi adalah Timbang apa? stabil. Ya, betul. Terima kasih. Adik-adik ingat ya, syarat jadi terbentuknya peristiwa osilasi adalah ada satu keadaan setimbang stabil. Ya. Ciri dari keadaan setimbang stabil adalah ketika dia ada di titik setimbangnya, sigma F sama dengan 0, dan sigma tau juga sama dengan 0, ketika dia ada sedikit di kanan, maka dia mengalami gaya ke kiri. Makin jauh dia di kanan, dia akan mengalami gaya ke kiri yang semakin besar. Karena ini semakin curam, bukan? Oke. Sebaliknya ketika dia di kiri, maaf, ini mungkin kanan kiri saya terbalik ya dengan adik-adik. Nggak apa-apa lah, bisa dibalik saja. Ini karena kamera kita berseberangan. Sebaliknya ketika dia ada di kiri, kalau bagi saya ini di kiri, mungkin adik-adik di kanan. Dia mendapat gaya ke arah sebaliknya, yaitu ke kanan. Nah, gaya seperti itu namanya adalah gaya pemulih. Bukan pemutih, tapi pemulih. Kata dasarnya adalah pulih. Nah, kenapa? Karena tadinya dia di sini, tengah, keadaan setimbang, lalu dia diganggu ke arah tertentu, sebut saja kanan saya, maka sepanjang perjalanan
Begitu dia menyimpang dari keadaan semula, dia mendapat gaya ke kiri. Sehingga cukup besar peluang atau ada peluang dia pulih. Karena dia ke kanan, gayanya ke kiri, kan dia berpeluang untuk pulih. Kalau yang ini tidak berpeluang untuk pulih. Digeser ke kanan, dia akan ya sekali ke kanan terus ke kanan. Ya. Bahkan dipercepat. Karena kan kalau adik-adik lihat ini kecuramannya makin lama makin seru. Ya. Koefisien arah garis singgungnya makin besar, makin jauh dari landai, makin curam. Ya. Berarti sekali menggelinding, dia akan menggelinding dipercepat. Yang ini menggelinding diperlambat. Sampai akhirnya berhenti, lalu balik. Lalu bablas ke arah lawannya, dan seterusnya. Ya. Andai kata dia bebas gesekan, dia akan gaya pemulih itu tetap akan bekerja, tidak ada energi yang hilang kalau tidak ada gesekan, maka osilasinya akan langgeng atau kekal. Ya. Jadi keadaan setimbang stabil ditandai dengan adanya gaya pemulih yang ciri-cirinya adalah berlawanan dengan posisi benda. Kalau benda di kiri, dia arahnya ke kanan. Kalau benda di kanan, dia arahnya ke kiri. Lalu besarnya, semakin besar simpangannya, dia semakin besar juga. Ya. Arahnya, besarnya, dan kalau dua-duanya itu senantiasa cocok, ya, sesuai harmoni, maka terjadi kata dasar harmonik itu sama dengan harmonis, begitu ya. Maka dia akan melakukan gerak osilasi yang itu juga, berulang, ya, tak berkesudahan. Ya. Itu adalah gerak osilasi ideal. Ya. Namanya simple harmonic motion. Ya. Kalau adik-adik lihat, proyeksikan ke bawah, tarik garis ini, kalau dia di sini, titiknya di situ, kalau sini titiknya di situ, maka gerak di bawahnya itu akan menggambarkan gerak sinusoidal. Ya. Jadi, selalu gerak harmonik itu ditandai dengan secara matematik, bisa diwakili dengan fungsi sinus atau kosinus. Kalau lain daripada itu, dia tidak harmonik namanya. Baik, jadi itu adalah asal mula ya gerak harmonic motion. Nah, apa saja yang kira-kira bisa seperti ini? Contoh pertama adalah pegas yang digandoli beban. Pegas yang digandoli beban, lalu dienjot-enjotan. Ya, banyak praktikum di SMA sudah mengerjakan ini. Seandainya tidak ada gesekan dengan udara, dengan titik kontaknya, sambungan engsel, dan sebagainya, maka ini bisa berlangsung secara terus-menerus atau nyaris terus-menerus. Ya. Karena itu, kalau adik-adik main jot-jotan, tolong jangan dibuat simpangannya terlalu besar. Karena semakin besar simpangannya, semakin jauh dia dari keadaan yang ideal. Ya. Yang kedua adalah bandul. Ada atap dikasih bandul, lalu diganggu sedikit saja. Ya. Paling minimum, gangguan minimal terjadi kalau adik-adik kalau disentil terlalu keras. Ya. Biasanya adik-adik pakai tiup. Tiup sedikit saja, maka dia akan berayun. Dan semakin kecil simpangannya, semakin langgeng ayunannya. Kalau besar, tentu saja mudah dilihat, tapi dengan cepat dia mengecil. Tapi kalau dibiarkan, setelah kecil, dia cukup langgeng, ya, cukup ideal. Persamaannya, limit menuju bandul matematis. Ya. Tolong untuk bandul matematis, dilihat lagi catatan SMA-nya. Nah, baik, jadi simple harmonic motion atau gerak osilasi sederhana ideal adalah gerak yang bisa dinyatakan dengan sinus dan kosinus. Jadi persamaannya adalah adik-adik sudah tahu ya, A sinus atau kosinus dalam kurung omega T plus alfa. A, amplitudo, sinus atau kosinus, itu fungsinya, bertanda di harmonik, dalam kurung, nah, seluruh yang dalam kurung itu namanya fasa, atau lengkapnya adalah sudut fasa. Jadi kalau ada Y sama dengan A sinus dalam kurung omega T plus alfa 0, maka Y kadang-kadang dikasih fungsi T, ya. Y-nya fungsi dari T, begitu ya, simpangannya itu. Untuk menegaskan dia bergantung pada waktu. A itu konstanta, amplitudo yang namanya simpangan maksimum. Sinus adalah sinus,
Kosinus adalah kosinus, gitu ya. Dalam kurungnya itu seluruhnya disebut sudut fasa. Ya. Sudut fasanya terdiri dari omega T, karena dia fungsi dari T harus ada T dalam kurungnya. Ya. Kalikan dengan omega, karena yang di dalam kurung, karena mau disinuskan, yang di dalam kurung harus dimensionless. Ya. Omega itu satuannya adalah per detik, maka harus dikalikan dengan detik supaya tidak punya satuan. Ya. Nanti pakainya adalah derajat atau radian. Radian itu satu satuan, unit, tapi dia dimensionless. Ya. Tidak ada meternya, tidak ada kilogramnya, tidak ada detiknya. Jadi tolong dibedakan antara unit, satuan, dengan dimensi. Ya. Yang dalam kurung untuk sinus ini, sudut itu, ada satuannya, unitnya ada, bisa degree, derajat, ataupun radian, rad, tapi mereka tidak punya dimensi. Tidak punya meter, sepermeter, detik, seperdetik, atau seperdetik kuadrat, tidak ada. Seper kg, nggak ada. Ya. Jadi, dia unitnya adalah radian atau degree, derajat, tapi dia dimensionless. Nah, alfa nolnya apa? Alfa nolnya disebut sudut fasa awal. Sudut fasa awal, kenapa? Ketika T-nya 0, alfanya tidak 0. Dalam kurungnya tidak 0 karena ada si alfa itu. Ya. Jadi besarnya sudut yang ada di dalam kurung ketika T sama dengan 0. Itu definisi dari sudut fasa awal. Nah, setiap komponen dari peristiwa getaran ini harus adik-adik pahami. Ya. Yang di sebelah kiri adalah simpangan, bisa Y, bisa X, fungsi dari T. Kalau pegas yang jot-jotan kiri kanan, yaitu X tentu simpangannya. Kalau pegas yang jot-jotan atas bawah, pasti Y. Ya. Kalau bandul, ya, itu bisa X-nya, bisa Y-nya. Ya, bandul, pendulum. Ya, pendulum. Baik, jadi, nah itu adalah gerak osilasi, dan baik, saya stop dulu sampai sini. Kira-kira apakah ada pertanyaan atau tidak? Oke, baik. Kalau gitu saya bertanya sekarang, ya. Ada saudara Ivan 376. Hadir Ivan? Ada ya, Ivan? Tolong di-unmute, Ivan. Saya mau tanya. Baik. Ivan, bisakah Ivan mencoba mendefinisikan dengan kata-kata sendiri ya? Kira-kira kalau saya tanya, apakah definisi osilasi? Ivan jawabnya apa, Ivan? Dari apa yang saya jelaskan tadi, dengan gambar, dengan peristiwa yang dijelaskan oleh Pak Ivan juga, tapi ya bahasnya yang sudah teredam ya, atau terpaksa ya. Oke, kira-kira salah juga tidak apa-apa, yang penting coba usaha. Ivan, definisi osilasi menurut Ivan adalah apa? Dari tadi yang Bapak jelasin, kalau saya nangkep sih kayak sebagai gerak bolak-balik suatu benda, Pak, terjadi secara periodik gitu. Oke, coba diurutkan dengan lebih baik. Tidak salah, tapi kita urutkan dengan lebih baik supaya jadi definisi yang enak, yang afdol gitu ya. Gerak bolak-balik benar. Di sekitar apa kira-kira dia? Berulang pada selang setiap waktu yang berulang, tepat. periodik, betul. Posisinya di mana? Di sekitar apa ya kira-kira? Waktu dia di wajan tadi, dia bolak-baliknya di sekitar mana? Atau pegas yang digantung, atau pegas yang di horizontal, gerak bolak-balik bendanya di sekitar mana? Yang digantung. Kenapa? Yang digantung. Ya, yang di dalam wajan, itu gerak bolak-balik, betul. Periodik, betul. Nanti kita coba susun jadi satu kalimat yang manis. Tapi ada satu titik yang terpenting, yaitu titik apa? Waktu dia belum diganggu? Di titik. Keadaan A, B, C tadi kan yang baru kentara bedanya kalau diganggu. Nah, sebelum dia diganggu, keadaan apa? Keadaan netral. Netral. Tepatnya ada yang lebih tepat dari netral? Setimbang. Setimbang. Oke. Coba bisa buat definisinya ulang, Ivan, tapi dengan menggunakan perkataan setimbang. Somehow. Gitu. Gerak bolak-balik
pada setiap secara periodik berulang pada selang waktu dalam keadaan setimbang. Nah, dalam keadaan setimbang agak kurang tepat. Tapi udah bagus, ada usaha untuk memasukkan perkataan setimbang. Gerak bolak-balik, berulang, periodik, waktu tertentu, tinggal posisinya. Bukan dalam, Gerak. tapi kadang di kanan, kadang di kiri, kadang agak jauh, kadang agak dekat. Di gerak bolak-balik, gerak bolak-balik pada yang berulang pada selang waktu ya. Di mana? Di posisi pada saat setimbang. Di sekitar, ya, di dekat, sekitar tuh dekat-dekat keadaan setimbangnya, ya. Jadi definisi osilasi tidak harus sama dengan ini, urutannya mungkin bisa gerak bolak-balik satu benda di sekitar keadaan setimbang. Nah, keadaan setimbangnya saya pindah ke depan supaya jangan kelupaan, dan kan startnya dari situ, termasuk yang paling penting. Ya. Gerak bolak-balik di sekitar kedudukan setimbang atau posisi setimbang dengan periode tertentu, artinya dia periodik, ya. Dan bisa ditambahkan dengan jarak tertentu juga, karena jaraknya juga periodik. Ya. Yang paling sederhananya adalah keadaan gerak bolak-balik dari satu keadaan di sekitar titik setimbang. Ya. Apakah geraknya atas bawah vertikal, tapi ada keadaan setimbangnya, yaitu keadaan sebelum dia diganggu. Atau kalau dia harmonik teredam, setelah dia selesai diganggu, lama-kelamaan ciut, meluruh, dia diam, nah itu keadaan setimbangnya. Waktu sebelumnya dia bolak-baliknya di sekitar titik itu. Jadi gerak bolak-balik di sekitar keadaan atau titik setimbang dari satu benda dengan periode tertentu yang berulang, yang tetap. Ya. Jadi periodenya tetap. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Ivan tadi itu adalah pendekatan matematiknya namanya adalah persamaan diferensial. Ya. Kita punya persamaan linear 3x plus 2 sama dengan 0. Itu adalah persamaan linear. Kita punya persamaan kuadrat, 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7 sama dengan 0. Itu adalah persamaan kuadrat. Yang linear jawabnya 1, x sama dengan sekian. Yang kedua, yang pangkat 2, jawabnya ada 2. Ya, ada x1, x2. Ya, di SMA, di SMP, SMA sudah diajarkan cari. Kalau polinomialnya pangkat 3, 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 7x pangkat 1 ditambah 8 itu adalah T pangkat, kali T pangkat 0 sebenarnya. Pangkatnya turun 3, 2, 1, 0. Ada 3 jawab. Nah, yang kita punya sekarang bukan persamaan linear, bukan kuadratik, bukan pangkat 3, tapi persamaan harmonik, sinusoidal, ya, trigonometrik. Karena itu saya sudah sisipkan waktu kapan? 2 Rabu yang lalu, ya, tentang fungsi-fungsi trigonometri sinus dan kosinus, karena digunakan sekarang. Nah, itu adalah SHM, ya, jumlah gerak harmonik, simple harmonic motion. Jadi seluruh persamaannya bisa dinyatakan dengan sinus dan sinus atau kosinus. Bentuk umumnya adalah Y atau X atau apapun. T, ingat, yang namanya osilasi fungsi dari waktu saja. T, ya, supaya tidak lupa, selalu tuliskan Y dalam kurung T. Dia fungsi dari T saja. Kenapa? Karena minggu depan kita akan belajar gelombang. Gelombang adalah fungsi X dan T. Jadi gelombang, kira-kira menurut adik-adik, gelombang sama osilasi, mana yang lebih mudah dipelajari? Mana yang lebih simple? Mana yang lebih fundamental atau elementary? Getarankah? Osilasi? Ya, osilasi karena disebut getaran. Getaran, osilasi, vibrasi, SHM. Itu sama, ya, bisa ditukar-tukar. Mana yang lebih sederhana? Getaran, osilasi, atau gelombang?
Yang lebih simpel ya, yang lebih fundamental, bukan yang lebih kompleks. Osilasi, Pak. Osilasi adalah yang lebih simpel. Ya. Kalau adik-adik punya garpu tala, biasanya garpu tala diapain? Kalau saya kasih adik-adik bolpen ini, adik-adik tahu ini alat untuk nulis. Ya, adik-adik pakai untuk nulis. Ya. Bisa nggak bolpennya dipakai untuk korek kuping? Bisa, tapi mestinya nggak seperti itu. Itu bukan fungsi yang wajar. Ya. Kalau saya beri adik-adik obeng, tentu dipakai untuk buka sekrup atau mengencangkan sekrup. Ya. Tidak ada obeng dipakai untuk korek kuping atau korek hidung, ya. Atau untuk makan. Ya. Masing-masing ada peruntukannya. Ya. Baik, kalau saya beri adik-adik garpu tala, ya, kira-kira apa yang adik-adik akan lakukan? Tentu tidak pakai untuk makan mie instan, ya. Walaupun namanya garpu dan memang seperti garpu bentuknya. Kira-kira garpu tala tahu ya? Kira-kira untuk apa adik-adik? Untuk jerami, Pak. Jerami. Cek tinggi Bisa, nada, Pak. ya, untuk angkat jerami. Tapi maksud saya adik-adik tahu garpu tala? Pernah dengar nggak garpu tala? Pernah, Pak. Untuk apa sih? Tahu, Pak. Apa tuh? Cek tinggi nada, Pak. Menyetel tinggi nada ya. Ya. Jadi kalau mau nyanyi lagu Indonesia Raya supaya tidak ketinggian tuh ada dua. Ada yang ditiup, itu seperti harmonika prinsipnya. Tapi kalau ada yang di garpu tala kan. Garpu tala itu gimana cara pakainya? Dipukul, Pak, baru didengar. Dipukul, entah dia dipukulkan pada meja atau sebenarnya kalau yang lebih sopan ada pemukulnya. Ya, dari bola karet dikasih pukul, lalu dia bergetar. Kadang-kadang ditempelkan pada benda lain jadi lebih keras bunyinya. Ditaruh di kotaknya jadi keras sekali bunyinya. Ada kotak resonator namanya, resonansi ya. Nah, ketika garpu tala itu diganggu, maka timbul peristiwa osilasi. Pada dasarnya adalah lengannya itu jauh dekat seperti itu ya. Nah, frekuensinya itu ada di situ tulis. Kalau frekuensinya 440 Hz, ya, biasanya garpu tala yang standar itu nada A, 440 Hz. Artinya apa? Si kedua lengannya itu ya, bergetar seperti kedua jari saya ini, tapi 440 kali per detik. Tentu saja mata kita nggak bisa lihat. Nah, tetapi si garpu tala yang bergetar ini akan merambatkan gangguannya ke udara. Sedemikian sehingga kita mendengar bunyinya. Oh, itu nada A. Lalu kita sesuaikan pita suara kita keluar nada A, lalu mulai nyanyi. Lagu apa gitu ya. Indonesia Raya itu kalau nggak salah G. Berarti harus pakai garpu tala yang kunci G. Atau yang lebih praktis yang ditiup ya. Kunci G, lalu disamakan ditiup. Nah, jadi untuk terjadinya gelombang, perlu penggetar. Dalam hal ini garpu tala. Jadi garpu tala adalah sumber penggetar, tapi supaya dia mampu menghasilkan gelombang, maka dia harus ditempelkan pada satu medium, dalam hal ini udara. Ya. Tentu ada percobaan garpu tala dikasih sungkup, ya, udaranya divakumkan, maka ketika dia ada alat pemukul di dalamnya, bunyinya tidak kedengaran keluar. Ketika udaranya diizinkan masuk, bunyinya terdengar keluar. Ya. Karena ketika dia digetarkan dalam keadaan ruang hampa, vakum, dia bergetar, sempurna. Tapi tidak ada medium untuk menyampaikan getarannya. Gelombang tidak terjadi. Gelombang bunyi, gelombang suara tidak terbentuk kecuali ada udara. Ya. Kalau kita kuliah on-site, nah tentu saja ini beda karena kita kuliah online. Kalau misalnya kita kuliah on-site, suara saya tidak akan terdengar ke telinga adik-adik, walaupun adik-adik pada jarak 1 meter, 2 meter depan saya, karena tidak ada medium untuk menyampaikannya. Tapi tentu saja kalau tidak ada udara, kita semua mati. Jadi gelombang suara yang dari pita suara saya ini untuk sampai ke telinga adik-adik di kuliah onsite harus ada udara. Nah, dengan adanya kuliah online ini ceritanya lebih panjang. Dari pita suara saya dan ruang resonansi mulut saya harus masuk ke mic yang ada di sini. Diolah menjadi sinyal listrik, diperkuat, setelah itu masih dipaketkan via internet ya, ke 46 tempat adik-adik, posisi macam-macam, lalu diolah lagi jadi suara, masuk. Ya, kalau adik-adik pakai earphone, ya langsung dari membran earphone-nya, sedikit lapisan udara langsung ke dalam telinga. Kalau adik-adik tidak pakai earphone, pakai speaker dari komputer, berarti ada
kolom udara yang cukup panjang dari speakernya komputer laptop adik-adik sampai ke telinga. Ada medium. Tanpa medium, maka gelombang tidak bisa merambat. Gelombang yang seperti itu disebut gelombang mekanik. Bisa berupa gelombang bunyi, gelombang di permukaan air, gelombang tali, semuanya perlu medium. Kecuali gelombang elektromagnetik yang tidak perlu medium. Dari sinar dari matahari ke kita itu melewati medium yang vakum, bisa sampai. Nah, itu adalah gelombang. Minggu depan kita pelajari, tetapi gelombang tidak pernah ada jikalau tidak ada yang namanya osilator atau vibrator atau penggetar, contohnya garpu talang. Jadi yang satu adalah sumber bunyi akan menghasilkan gelombang bunyi jikalau ada medium yang memenuhi syarat untuk itu. Mediumnya harus memenuhi syarat. Baik, kita batasi bahasan tentang gelombang, kita fokus sekarang ke bahasan tentang osilasi. Definisinya tadi sudah, terima kasih Ivan ya, gerak bolak-balik di sekitar kedudukan setimbang, gerak bolak-balik di sekitar kedudukan setimbang dengan periode tertentu. Kalau disebut periode pasti berulang. Jadi, tapi ada tertentu ya, misalkan bolak-baliknya itu 5 kali dalam 1 detik. Ya. Berarti kita katakan, oh, frekuensinya 5 Hz. F-nya 5 Hz, tapi omeganya 2 pf. Ya, 2 dikali 5 Hz, 10 pi Hz. Ya. Nah, omega itu berurusan dengan kecepatan sudut. Nah, untuk itu, saya stop sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Karena saya akan mau pindah ke Surendranath, kembali ke yang saya sudah ajukan hari Senin yang lalu. Senin atau Rabu? Rabu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, tidak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya coba. Oke. Kita coba ke sini. Tapi saya mau ke Surendranath ya. Oke, adik-adik sudah lihat ya gambarnya ya? Oke, saya pilih di sini. Ada oscillation, ya. Ada SHM. Baik. Nah, dalam aplikasi ini, kita lihat hubungan antara gerak melingkar dengan SHM. Ya. Kalau gerak melingkar itu kita proyeksikan ke salah satu sisi, mana saja, paling aman, paling gampang tentu ke sisi vertikal atau sisi horizontal. Ya. Titik merahnya kita proyeksikan, jadi kita lihat panah merahnya ini, maka saya akan mendapatkan, kita lihat, kalau dia ada di titik merah ini, dia punya kecepatan, dan kalau kita izinkan dia bergerak, oke, kita lihat yang biru ini tidak lain, tidak bukan adalah ada hubungan sinus antara yang biru dan yang merah dengan sudut ini. Nah, perpindahan dari arah mata angin timur ke arah mata angin timur laut, kurang lebih ini, itu berlaku dengan kecepatan konstan, vektornya konstan. Jadi ini adalah GMB, gerak melingkar beraturan. Kalau kita lihat proyeksinya ke satu sumbu, sebut sumbu Y saja, atau sumbu X juga bisa, maka yang satu adalah sinus, yang lain adalah kosinus. Baik sinus maupun kosinus adalah harmonik. Jadi, simple harmonic motion atau SHM, paling sederhana, kalau mau diurusi matematiknya adalah kita analisa GMB, tapi kita lihat proyeksinya ke satu arah saja. Apakah sumbu vertikal, seperti yang biru panjang ini, atau ke sumbu horizontal, yang biru pendek ini. Kalau yang ini adalah, kalau merahnya ini A atau R, ya, persamaan ini tidak lain adalah Y sama dengan A atau R kosinus
sudut yang ditemuinya adalah omega T. Dan dalam hal ini, kalau waktu T sama dengan 0 dia ada di sini, kita start dari keadaan situ tadi, maka ketika T-nya sama dengan 0, alfa 0-nya sama dengan 0. Berarti sudut fase awalnya adalah 0. Jadi persamaan dari sumbu biru ini adalah Y sama dengan, Y dalam kurung T, fungsi dari T sama dengan A atau R, jari-jari lingkaran, A sinus omega T plus 0. Sedangkan yang ini adalah, maksud saya dari sini, dari titik ini ke titik 0-nya. Yang ini ordinat ya. Inilah ordinat. Maka absisnya, jarak dari titik biru ini ke titik 0, itu tidak lain adalah A kosinus omega T plus 0. Nah, baik proyeksi ke arah sumbu Y maupun proyeksi ke arah sumbu X, inilah Y, T, inilah X, T, keduanya adalah mewakili gerak SHM, Simple Harmonic Motion. Ya. Jadi kita sedang melihat yang proyeksi ke arah sumbu X, maka yang terlihat ini cuma yang birunya ini saja. Nah, sedangkan yang panah biru ini adalah tidak lain adalah proyeksi dari panah merah ke arah sumbu X. Karena itu disebut X projection. Ya. Jadi kita lihat panah ini mewakili vektor kecepatan benda, tapi dalam arah sumbu X saja, jadi proyeksi dari yang merah. Sedangkan ini adalah ordinatnya, diproyeksikan ke arah sumbu X. Kalau saya proyeksikan ke arah sumbu Y saja, maka yang ada adalah yang kuning. Ya. Dan tentu saja, kalau saya proyeksikan kedua-duanya, yang kuning dan yang biru kerja sama-sama. Ya. Yang satu sinus, yang lain kosinus. Baik. Nah, di dalam gerak melingkar itu ada omega. Kita sudah tahu dari kinematika gerak melingkar, bukan? Tabel kiri kanan, omega adalah kecepatan sudut, yaitu vektor yang merah ini sama dengan omega dikali R. R adalah jari-jari. Ya. V sama dengan omega kali R. Jadi ada hubungan antara omega yang merupakan kecepatan sudut dari garis merah ini dengan frekuensi. Frekuensi itu berapa sering atau berapa lama sekali dia lewat di titik ini. Jadi antara F frekuensi dengan T besar periode itu hubungannya adalah F sama dengan seperti. Tapi antara F dengan omega ada hubungannya juga, yaitu omega sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2pf. Ya. Karena itu adik-adik selalu dapatkan kecepatan sudut omega sama dengan 2pi kali F. Ya. Karena 2pi itu bagi T. Ya. Omega R itu adalah keliling lingkaran, 2πr per T adalah 2πr keliling lingkaran dibagi T, sehingga didapatkan omega sama dengan 2pi per T. Ya. Periode, frekuensi, dan frekuensi sudut itu punya hubungan yang sangat dekat. Ya. Oke, nah kita bisa atur jari-jarinya, bisa jari-jarinya sama, kalau sama dia jadi lingkaran, kalau tidak sama dia jadi elips. Tapi proyeksinya tetap sama. Ya. Kita bisa atur frekuensinya, dia menjadi lebih lambat, atau sangat lambat, ya. Atau sangat cepat. Tuh. Tentu paling sederhana adalah kalau saya hubungkan jari-jarinya sama, jadi saya tidak punya elips, tapi saya punyanya lingkaran. Nah, itu jadi dari persamaan tadi, Y sama dengan A kosinus omega T plus alfa 0, itu bisa dihubungkan dengan GMB. Ya. Omega itu menggambarkan berapa cepat dia menempuh satu lingkaran, ya, satu lingkaran penuh dalam GMB. Sedangkan Y, apakah dia sinus atau kosinus, tidak lain tidak bukan proyeksinya dari GMB tersebut ke bidang vertikal atau ke bidang datar horizontal. Ya. Baik. Nah, tentu saja yang namanya simple harmonic motion tidak selalu harus berhubungan dengan GMB. Ya. Sebagai contoh, kalau adik-adik
punya pendulum, bandul jam seperti itu tidak berhubungan dengan lingkaran, tapi sebagian lingkaran, karena dia cuma mainnya joring tertentu saja. Kalau adik-adik punya pegas dengan benda, diayun jot-jotan dalam arah vertikal atau horizontal, sama sekali tidak ada hubungannya dengan GMB. Tapi sinus kosinusnya tetap berlaku. Ya. Jadi saya bisa katakan GMB adalah salah satu contoh praktis yang paling sederhana dari simple harmonic motion, karena kalau GMB ini diproyeksikan ke satu arah, vertikal saja atau horizontal saja, dia langsung mendapatkan persamaan matematik dari SHM, simple harmonic motion. Oke, nah kita lihat beberapa tayangan yang lain dari Pak Surendranath ini. Oke, oscillation. Kita lihat fasanya. Saya buka jendela yang baru ya, supaya baliknya gampang nanti. Kalau saya mau melihat fasanya, ya, apa yang terjadi, kita sudah lihat juga gambar ini. Kita, supaya gampang, kita start dari satu partikel saja. Ya. Sekali lagi, ini adalah GMB. Kita bisa lihat lines-nya. Ini adalah proyeksi dari GMB ke bidang datar. Ya. Jadi tentu hubungannya adalah cosinus. Kita bisa lihat value-nya juga. Ya. Yang namanya 0 derajat itu adalah ini sumbu X positif, ya, mulai dari sini. Ini 8, 45, 90, dan seterusnya. Itu adalah nilai dari fasanya. Oke, kita bisa pakai yang dua partikel, tentu saja berseberangan dia. Ada yang merah, ada yang biru. Kalau saya pakai 3 partikel, proyeksinya seperti itu. Dan seterusnya. Ya. 6 partikel. Dan masing-masing fasanya berbeda. Masing-masing fasanya berbeda. Yang ungu dengan yang merah. Nah, sengaja ini dikasih warna-warni supaya membedakan. Jadi, tetapi masing-masing titik ini berputar dengan omega yang sama. Ya. Fasanya berbeda, kenapa? Karena dia posisinya pada lingkaran berbeda. Ya. Yang satu, yang apa namanya? Ini dibagi berapa tadi? 6 ya. Berarti yang merah dengan hijau itu 60 derajat, hijau ke kuning 60 derajat, dan seterusnya. Ya. 60 derajat. Oke, jadi fasanya adalah, ini adalah makhluk yang berada di dalam kurung, di belakang sinus atau kosinus. Lengkapnya adalah sudut fasa. Kadang-kadang disingkat fasa saja. Dan secara umum, dia adalah omega T. Ya, omega T. Tapi, kalau pada saat T nilainya tidak 0, supaya menampung itu, maka bentuk yang lebih umumnya lagi adalah A, sinus atau kosinus, dalam kurung, omega T plus alfa 0. Alfa 0 adalah sudut yang sudah telanjur ada pada saat stopwatch ditekan. Stopwatch ditekan itu mulai T sama dengan 0, berjalan. Nah, sebelum dia ditekan, sudah ada sudut awal. Namanya adalah sudut fasa awal, atau kadang-kadang disebut fasa awal saja. Jadi ada sudut fasa awal, ada kecepatan sudut, omega, ada frekuensi, yaitu omega dibagi 2pi, dan ada T, yaitu 1/f. Ya. Silahkan adik-adik catat ya, untuk pegangan. Baik, berikutnya saya mau lihat lagi osilasi apa saja. Kalau tadi posisinya, ini ada, salah saya. Oke, nggak apa-apa. Saya pengennya pakai tab yang lain, nggak apa-apa lah. Nanti mundur saja. Oke, ini bisa kita lihat hubungan antara pegas yang enjot-enjotan dengan GMB, gerak melingkar, dan dengan grafik sinus. Ya, jadi kalau titik ini senantiasa saya proyeksikan, ketika dia ada di sini, sesaat kemudian dia dapat titik yang lain begitu, maka tidak lain dan tidak bukan dia menghasilkan
simpangan berupa sinusoidal. Ya. Frekuensinya bisa saya buat lebih cepat, maka grafiknya lebih kurus. Ya, lebih kurus. Baik, jadi ini satu contoh yang menarik yang membuktikan antara gerak mekanik naik turun, sekali lagi, gerak bolak-balik di sekitar kedudukan setimbang satu benda, inilah pegas yang enjot-enjotan. Ya. Lalu ada GMB di sebelah kiri, dan ada sinusoidal di sebelah kanan. Yang kita urusi matematiknya, Y sama dengan A sinus bla bla bla, itulah yang kanan. Tapi ingat, antara yang kanan dengan yang tengah, dengan yang kiri, mereka adalah satu paket. Yang satu mewakili yang lain. Ya. Jadi, itu sebabnya ada hubungan antara gerak osilasi dengan omega. Omega itu ciri khasnya GMB, bukan? Ya. Sinusoidal ini, di dalam kurungnya juga ada omega. Padahal omega itu ciri khasnya GMB. Nah, ini adalah satu tayangan yang membuktikan keterkaitan ketiganya. Ya. Pegas yang jot-jotan, GMB di sebelah kiri, dan grafik atau fungsi sinusoidal yang sebelah kanan. Oke, nah saya agak seling sedikit. Apa yang terjadi kalau pada benda ini saya ikatkan tali, ya, tali yang saya tegangkan ke arah kanan. Maka di samping perilaku Y terhadap T, nanti ada perilaku Y terhadap X, dengan X itu talinya. Simpangan tali itu akan berbentuk sinusoidal juga. Kita sudah masuk ke dalam gelombang. Jadi untuk gelombang, kalau untuk osilasi, Y sebagai fungsi dari T saja. Untuk gelombang, nanti Y sebagai fungsi dari X, T. Berarti dia fungsi dari tempat dan fungsi dari waktu juga. Kalau pada benda hitam ini, saya tempelkan seutas tali yang saya tahan ujung kanannya, maka pada tali itu juga ada gelombang seperti ini. Persamaannya juga mirip. Tapi kalau T partnernya dengan omega, omega T, kalau X partnernya dengan KX. Ya. Adik-adik tahu persamaan gelombang, dalam kurungnya itu KX minus omega T. KX plus atau minus omega T plus alfa 0. Ya. Jadi pasti ada hubungan antara osilasi dengan gelombang. Karena itu digabungkan. Nah, mungkin minggu depan, waktu masuk gelombang, saya akan singgung lagi osilasi. Di pelajaran osilasi, saya singgung gelombang. Di pelajaran gelombang, saya singgung osilasi atau osilator tepatnya. Ya, baik. Jadi ini menggambarkan sudut. Nah, yang namanya sudut fasa itulah yang selalu dihitung dari sumbu X positif ke arah yang bersangkutan. Ya, ke arah yang bersangkutan. Nah, pada posisi ini sudut fasanya adalah dari sini ke sini 90 ditambah 81 katanya. Dari sini sampai ke sini 120, ini dikurangi 19 derajat. Jadi yang dari sumbu X ke sini ini 19 derajat. Adik-adik bisa katakan ini adalah 180 minus theta, ya, sesuai dengan yang saya gambarkan tadi, waktu yang lalu, ya, waktu yang hari Rabu, minggu lalu saya kira. Oke, ya, frekuensinya bisa low, maka sinusoidalnya lebih lambat. Kalau high, sinusoidalnya lebih cepat. Oke, saya harus balik sekarang. Oscillation. Saya masih pengen melihat ini, dan juga nanti adding oscillation. Ya, saya lihat spring mass dulu. Nah, kalau tadi pegasnya jot-jotan vertikal, ini pegasnya jot-jotan horizontal. Ya, seandainya tidak ada gesekan, tidak banyak perbedaan antara keduanya. Tapi kalau ada gesekan dengan bidang sentuh, maka sangat berbeda. Ya, ini akan menjadi gerak yang teredam. Selama tidak ada gesekan, patokannya dia senantiasa tetap, bendanya senantiasa sampai panah. Kalau ada redaman, nanti dia tidak akan mencapai titik kursor panah seperti saat ini. Ini panah saya
Di situ ya. Nah, kalau saya tambahkan koefisien dam itu redaman. Ya. Maka kita lihat simpangannya pertama sampai sini, kedua tidak sampai, ketiga makin jauh, dan keempat akhirnya berhenti. Ini yang peristiwa yang oleh Pak Ivan tadi digambarkan sebagai redaman, SHM, gerak osilasi teredam. Ya. Jadi ada pengurangan amplitudo dari waktu ke waktu. Oke, yang terakhir dari bagian ini kita akan lihat adalah bagaimana kalau saya punya dua osilasi di jumlah. Ya, dua osilasi di jumlah, kita lihat. Oke, ini saya punya dua gerak. Saya punya dua GMB. Ya. Yang satu adalah yang hijau, yang satu adalah yang kuning, dan yang merah adalah jumlahannya. Ya. Kalau dilihat vektor yang hijau, ditambah vektor yang kuning, jadi vektor yang merah. Oke. Senantiasa seperti itu. Jadi kalau yang kuning melakukan GMB sekitar titik ini, yang hijau melakukan GMB seperti ini, maka yang kita punya adalah selalu paduan. Jadi kalau bagaimana kita buat amplitudenya lebih kecil, ya, kita buat amplitudenya lebih kecil, maka saya punyanya yang merahnya sekarang kebetulan yang merahnya hampir menyerupai lingkaran, ya, karena perbandingannya. Nah sekarang kita bisa ubah, ini A-nya kita ubah, omeganya kita ubah, ya. Yang 1,04, yang 1 radial. Sekali lagi, yang merah ini jumlahan dari yang kuning ditambah yang hijau. Di mana saja diberhentikan nih menuju jajaran genjang, ya. Penjumlahan vektor, bukan? Nah, jadi kita bisa menjumlahkan dua osilasi. Ya. Tidak lazim menjumlahkan dua osilasi, tapi nanti ketika kita sampai di gelombang sangat lazim kita menjumlahkan dua simpangan gelombang. Ya, osilasi jarang dijumlahkan. Karena ini penggetarnya masing-masing. Ya, saya punya garpu tala A, garpu tala B, masing-masing bunyi. Ya, dia tidak saling ganggu. Ya. Tapi kalau gelombang bisa berinteraksi antara gelombang yang diproduksi dari garpu tala A dengan gelombang yang diproduksi dari garpu tala B, bisa terjadi interaksi di bidang di perambatannya, di medium rambatnya. Oke, baik. Baik, saya stop sampai di situ. Nah, baik, karena masih ada waktu sedikit, saya ingin kita masuk sedikit ke persamaan gelombang, ya, karena juga Surendranath websitenya sudah terbuka. Persamaan yang akan saya tunjukkan ini adalah suatu persamaan gelombang. Oke, ketika dia mulai, maka gangguannya dimulai ke atas, dan bagian tertentu yang ada yang belum terganggu. Ada yang belum terganggu. Batas antara yang belum terganggu dengan yang awal terganggu ini disebut muka gelombang. Ya. Jadi kalau saya punya sebidang permukaan air datar di bak mandi misalnya, lalu saya teteskan satu tetes air, maka dia menjadi lingkaran, bukan? Nah, lingkaran kalau tetesnya cuma satu lingkaran. Tapi kalau tetesnya periodik, dia menjadi gelombang merambat dalam air. Karena lingkaran besar ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil, sepusat semua. Ya. Nah, kalau satu tetes cuma satu lingkaran, nah cara dia merambat ke tepi, ke arah tepi dinding, ke arah dinding dari bak atau kolam tersebut, itu disebut muka gelombang. Di sini gelombang pada tali, maka inilah muka gelombangnya. Awal pertama dari tidak ada gelombang sampai gelombang yang pertama mudah sekali jelas. Tapi kalau itu berlanjut terus-menerus, maka berikutnya tidak lagi mudah dibedakan. Kenapa? Jelas karena tidak ada bagian yang rata. Tadi waktu mula-mula kan ada bagian yang belum terganggu, talinya rata. Ini semua tali terganggu begitu. Nah, adik-adik bisa melihat kesan yang muncul dari gambar ini
apakah ini gelombang yang merambat ke kanan atau merambat ke kiri? Kalau adik-adik mundurkan, mungkin matanya ditutup sedikit, kelihatan dia seperti air yang merambat. Kalau di saya ini merambatnya ke kanan. Saya nggak tahu di adik-adik gimana. Sekali lagi, kamera kita berseberangan. Beda. Amplitudonya juga bisa diatur. Saya dikecilkan juga. Oke. Nah, salah satu cara untuk menghasilkan seperti ini di ruang on-site adalah ya saya pakai tali. Ya. Nah, tentu bawa-bawa tali ke ruang kuliah susah. Dulu di setiap kelas di ITB itu ada yang namanya OHP, overhead projector. Itu sebelum zaman LCD yang pakai transparansi, lampu sorot dari bawah, ada prismanya sorot ke layar. Nah, pasti ada kabelnya. Nah, kabel itu saya tarik, saya ganggu. Hasilnya persis seperti ini. Tapi tentu tidak ada titik-titiknya, karena itu kan kabel yang berwarna tertentu, homogen ya, warnanya tunggal ya. Jadi ini visualisasi yang baik, contoh dari gelombang transversal. Transverse itu artinya transversal. Oke. Nah, kalau saya lupakan yang lain, tolong adik-adik lihat yang ada di kotak tengah ini saja. Adik-adik lihat di sini ada kotak. Nah, tolong lupakan semua yang lain kecuali yang di kotak itu saja. Lihat apa gerak dari manik-manik atau titik kuning yang ada di dalam kotak ini. Itu gerak osilasi atau bukan? Saya tidak bisa pindahkan kotaknya. Harusnya saya bisa pindahkan kotaknya. Oke. Lihat ada kotak di sini ya. Tolong dilihat kalau saya mungkin saya buat A-nya 3A saja. Tolong perhatikan kotak yang diam di tengah ini. Kita sebut saja jendela ya. Perhatikan manik-manik atau titik kuning yang ada di dalam kotak tersebut. Apa bentuk gerak dari titik? Ya lupakan yang lain. Lupakan titik ini, hanya perhatikan titik kuning itu saja yang ada di dalam kotak. Geraknya gerak seperti apa itu? Naik turun, Pak. Naik turun, Ya? Pak. Naik turun, itu osilasi bukan? Iya, Pak. Ya. Jadi di dalam setiap gelombang, kalau saya tentukan X-nya, maka dia adalah gerak osilasi. Ya. Perhatikan titik yang kuning ini, frekuensi saya buat low saja. Ya. Oke. Sorry. Saya start lagi. Saya balik sini. Saya balik ke situ. Aduh. Stop. Ini buat. Oke. Tolong perhatikan titik yang ini. Lupakan titik yang lain. Hanya titik ini yang ada dalam jendela ini. Ya. Kita lihat. Dia hanya bergerak naik turun, bukan? Jadi kita lihat titik yang ini tuh hanya berosilasi aja pada tempatnya. Titik yang ini juga kalau diperhatikan, kalau jendelanya saya pindah ke sini, titik yang ini juga berosilasi. X-nya berbeda, tapi perilakunya sama. Ya. Osilasi di sekitar kedudukan, gerak bolak-balik di sekitar kedudukan setimbangnya, ya, dengan periode tertentu. Jadi kita bisa lihat bahwa gelombang tidak lain tidak bukan adalah sekumpulan benda melakukan osilasi bersama-sama, tapi tidak serentak. Yang satu beda sedikit dengan yang lain, beda dikit dengan sebelahnya, beda dikit dengan sebelahnya, beda dikit dengan sebelahnya, tapi mereka bekerja secara harmonis, ya, secara serasi. Ya. Jadi masing-masing di mana saja saya cuplik elemen titik kuning ini, saya amati, lupakan yang lain, geraknya adalah osilasi. Kalau saya ambil titik kuning yang ini, lupakan yang lain, geraknya adalah osilasi. Jadi sekali lagi gelombang merambat adalah sekumpulan osilasi yang bergerak bersama. Ya. Medium yang bersebelahan, elemen medium yang bersebelahan, masing-masing melakukan osilasi yang sedikit berbeda, tapi frekuensinya apanya semua sama, hanya fasanya yang berbeda sedikit. Alfa nolnya beda sedikit. Ya.
Oke, jadi itu adalah gelombang. Nah, saya kira saya bisa akhiri sampai di sini. Jadi saya minta adik-adik membuat, kalau waktu kinematika sampai rotasi saya buat dua kolom begitu ya. Sekarang adik-adik mulai cukup satu kolom saja, atas bawah. Atas adalah untuk osilasi, persamaannya apa saja, besaran-besarannya apa saja. Nanti yang bagian setengah kertas bawahnya adalah untuk gelombang, ya, yang minggu depan kita pelajari. Ada besaran yang ada di atas dan ada yang di bawah. Ada besaran yang di bawah ada, di atas tidak ada. Itulah yang membeda, besaran yang tidak ada, itulah yang membedakan SHM dari gelombang merambat. Tapi sekali lagi, fenomena ini sangat berdekatan. Kita tidak pernah bisa memiliki gelombang merambat kecuali kita memiliki sumbernya. Dan sumber dari gelombang merambat adalah suatu benda yang berosilasi SHM. Ya, kita sebutnya penggetar, vibrator, osilator. Kalau dia diizinkan merambatkan gangguannya, terbentuklah gelombang. Gelombang pada tali, gelombang pada air, gelombang bunyi di udara, bahkan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium. Oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa selesai. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih adik-adik untuk kehadirannya. Besok jangan lupa ada UTS, jangan sampai terlambat masuknya. Pembagian kelasnya sudah. Besok itu saya lupa jam berapa ya pengumumannya, saya sudah postkan waktu itu. Jam berapa mulai ujian? Halo? Jam 9, Bapak. Jam 9. Oke, jangan lupa ya, tolong saling mengingatkan. Jam 9 adik-adik dapat di Sipendi ya. Mudah-mudahan, saya tidak tahu kemarin itu katanya banyak yang ngadat di ITB. MS Team ngadat, Edunex ngadat, Moodle-nya Sipendi, FMIPA dan Sipendi, FMIPA 19 dan kuliah TPB 19 tidak ngadat, tapi tidak bisa diakses dari Edunex ya, karena Edunex-nya yang ngadat. Jadi seandainya besok ada ketidaklancaran, coba langsung masuk ke Sipendi-nya. Adik-adik kan ada di grup Sipendi ya, langsung masuk ke Sipendi-nya. Tapi tim di Bangdit sekarang lagi kerja keras untuk menjamin tidak terjadi masalah besok. Kita doakan semuanya baik. Tugas adik-adik adalah membuat persiapan yang terbaik. Oke? Baik, terima kasih adik-adik untuk kehadirannya. Dan jaga kondisi, kita bertemu lagi hari Senin. Selamat melakukan UTS, dan Tuhan memberkati. Selamat pagi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Yuk. Selamat pagi, Pak.